Selamat bertemu kembali di video kita. Kali ini kita akan belajar stoikiometri, khusus perhitungan kimia dalam reaksi. Nah, perhitungan kimia dalam reaksi atau stoikiometrinya, maka ada beberapa langkah dalam pengerjaan soal. Yang pertama, menyetarakan reaksi. Jadi setiap soal dalam reaksi kita harus menyetarakannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menghitung mol zat yang diketahui. Kita harus ingat bahwa rumus mol itu ada beberapa. Yang pertama, gram per mr untuk senyawa, gram per air untuk unsur, volume per 22,4 ini sering disebut pada kondisi standar atau STP. Kemudian mol sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro, itu konstanta, atau ada juga mol sama dengan molaritas kali volume dalam satuan liter. Nah, bagian ketiga, kita menghitung mol zat yang ditanya. Kita bisa menghitung zat yang ditanya molnya dari perbandingan koefisien. Jadi, kalau dapat koefisien, maka koefisien itu juga menyatakan perbandingan mol. Atau dengan menggunakan rumus, maka kita buat mol ditanya sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien diketahui dikalikan dengan mol yang diketahui. Makanya setiap reaksi harus kita setarakan. Bagian keempat, setelah dapat mol ditanya, kita ubah molnya sesuai dengan data yang ditanya. Apakah ditanya massa, apakah volume, jumlah partikel, atau molaritas. Jadi, kalau kita menggunakan diagram alur dalam mengerjakan soal stoikiometri reaksi, kita misalkan yang diketahui boleh dia berupa massa, atau volume, atau jumlah partikel, atau juga molaritas. Kemudian yang ditanya bisa juga dia berupa massa juga boleh, volume juga boleh, jumlah partikel juga boleh, molaritas juga boleh. Jadi, kalau diketahui massa di sebelah kiri, ditanya massa di sebelah kanan, kita tidak bisa langsung dari perbandingan koefisien. Atau dengan cara yang sama, kalau volume diketahui di kiri, ditanya di sebelah kanan molaritas, maka kita tidak bisa langsung dari koefisien. Artinya apa? Kita harus ubah dulu zat yang diketahui ini, merubah menjadi mol yang diketahui, pakai rumus yang tadi. Nah, kemudian dari mol diketahui, kita ubah menjadi mol yang ditanya. Pakai rumus apa? Kita harus menggunakan perbandingan koefisien. Jadi setelah dapat mol yang ditanya, maka mol ditanya kita ubah menjadi zat yang ditanya apakah massa, volume, dan yang lain. Mari kita lihat contoh soal yang pertama. Aluminium dapat bereaksi dengan asam klorida menghasilkan gas. Reaksinya Al tambah HCl menghasilkan AlCl3 tambah H2. Kita perhatikan reaksi ini belum setara, maka nanti wajib kita setarakan ya. Yang diketahui, jika massa aluminiumnya adalah 5,4 gram, maka volume gas H2 yang dapat terjadi diukur pada kiran standar. Standar itu adalah STP ya. Nah, mari kita coba jawab. Maka dari reaksi yang diketahui itu, karena belum setara, maka kita harus menyetarakannya terlebih dahulu. Kita mulai. Cl di kanan ada 3, di kiri ada 1. Maka kita setarakan dengan menambahkan 3 koefisiennya. Kemudian H di kiri ada 3, tetapi di kanan ada 2, maka koefisien si H kita buat 3/2. Supaya reaksi ini tidak dalam bentuk pecahan koefisiennya, maka kita buat setelah dikali 2 semua koefisiennya. Maka ini jadi 2Al, 6HCl, 2AlCl3 tambah 3H2. Nah, kita ketahui di soal bahwa Al diketahui dia 5,4 gram. Maka dari sini boleh kita buat molnya. Mol Al sama dengan massanya dalam gram per airnya. Kalau kita isi ini, maka dapat dia adalah 5,4 di soal, 5,4 gram. Oke, kalau kita buat 5,4 per 27, itu nilainya adalah 0,2 mol.
Itulah mol si aluminium. Nah, kemudian yang ditanya di soal adalah si H2 yang di sini. Yang H2 ini ditanya, maka kita lihat koefisien H2 dalam soal. Nah, koefisien H2 dalam soal itu adalah 3. Artinya apa? Kalau kita mencari mol H2 berarti koefisien H2 per koefisien Al. Karena koefisien H2 yang ditanya, koefisien Al diketahui, kalikan dengan mol aluminium. Kalau kita isikan angkanya, maka mol H2 sama dengan 3/2. 3 ini dari koefisien H2 per 2-nya ini dari koefisien si aluminium dikalikan dengan 0,2. Nah, ini sama dengan 0,3 mol. Baru kita masukkan sesuai dengan data ditanya. Karena ditanya adalah volume pada STP, ingatlah rumusnya bahwa mol sama dengan volume per 22,4. Kita masukkan nilainya, maka 0,3 sama dengan volume per 22,4. Maka dapatlah volume H2 sama dengan 6,72 liter. Jawabannya N-top. Contoh yang kedua, mari kita lihat bahwa ada 2000 ml KMNO4 0,1 molar direaksikan dengan HCl sesuai dengan persamaan reaksi yang belum setara. Ingat, setiap reaksi wajib kalian setarakan. Berapakah massa air yang dihasilkan? Berarti H2O ditanya dalam bentuk massa atau gram. Mari kita jawab. Ingat, reaksinya wajib kita setarakan. Nah, ini reaksinya belum setara, kita setarakan. Ingat, dalam menyetarakan unsur bebas terakhir, dalam hal ini berarti yang terakhir adalah si Cl2. Oke, mari kita lihat O di kiri ada 4, maka di kanan kita tambahkan 4 supaya O-nya sama-sama 4. Kemudian H di sini menjadi 8, maka setelah H di kanan menjadi 8, maka biar setara H di kiri juga kita tambahkan angka 8. Kemudian Cl-nya, Cl di kiri ada 8, di Mn ada Cl-nya sebanyak 2, di KCl sebanyak 1, berarti sudah 3. Maka supaya 8, maka Cl-nya di sini juga 5 lagi. 2 kali berapa biar 5? Maka di sini adalah 2 kali 5/2. Bolehkah tidak pecahan? Boleh. Jadi boleh tidak dikali, boleh juga dikali koefisiennya ya. Nah, mari kita lihat yang di soal. Di soal diketahui KMNO4 volumenya adalah 2000. Kemudian kalau kita cari molnya berarti pakai molar kali volume. Kita isikan datanya 0,1 dari 2. Nah, 2 ini adalah volumenya dalam bentuk liter. Karena kalau rumus mol sama dengan molar atas kali volume, volumenya harus bentuk liter. Jangan lupa ya. Kalau kita kalikan maka dapat 0,2 mol. Nah, sesuai data soal, maka yang ditanya adalah si H2O. H2O ya. Maka kita cari koefisien, kita cari mol H2O pakai rumus yang tadi. Mol ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikalikan dengan mol diketahui. Kalau kita isikan, maka di sini mol H2O, koefisien H2O per koefisien KMNO4 dikalikan dengan mol KMNO4. Jadi kalau kita isi, mol H2 sama dengan 4. 4 itu dari koefisien H2O, 1 ini dari koefisien KMNO4. Kemudian dikalikan dengan molnya 0,2. Kalau kita kalikan sama dengan 0,8 mol. Kalau kita sesuaikan dengan ditanya, mol sama dengan massa per mR. Oke, molnya tadi 0,8, gram jadi tanya, mRA2O adalah 18. Maka dapat 14,4. Jawabannya N-top, bagian D ya, dodol. Oke, mari kita lihat di sini ada 3 soal latihan. Silakan Anda coba jawab. Kemudian berikan jawaban kalian di kolom komentar supaya dapat dibuktikan apakah kalian sudah memahami materi tentang stoichiometri dalam reaksi kimia. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Kiranya bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.
Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.